Shalom teman-teman. Ya, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita sudah di hari terakhir retret koordinator. Kita sudah kembali diingatkan lagi bagaimana rasanya melayani, kembali diteguhkan lagi dalam pelayanan kita. Kali ini aku mengajak teman-teman untuk boleh memikirkan satu kata, apa yang teman-teman rasakan dalam melayani Tuhan. Boleh dipikirkan satu kata, misalnya katanya sukacita, atau misalnya indah, atau misalnya sukar gitu. Nanti aku akan minta teman-teman yang di sebelah kananku untuk menyebutkan dari tempatnya masing-masing, nanti dilanjut ke teman yang di sebelah kiriku. Gitu ya. Udah dapat semua katanya teman-teman? Bagaimana rasanya melayani Tuhan teman-teman yang di sebelah kanan? Sekali lagi? Yang di sebelah kiri, bagaimana rasanya melayani Tuhan? Oke, luar biasa, sukacita, indah, sukar. Dalam bukunya The Purpose Driven Life, Rick Warren mengatakan pelayanan bukanlah tentang seberapa besar kita pelayan, melainkan seberapa besar Tuhan yang kita layani. Mari kita merayakan masa di mana Raja segala raja menganugerahkan kita menjadi pelayan. Mari kita nyanyikan lagu Pekerja Kristus dengan berdiri. Hanya anugerah semata aku dipakai olehnya. Mari kita nyanyikan lagu Pekerja Kristus. Telah lama aku cari-cari. Yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesus Bukan luar biasa. sembarang pekerja. Ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menyuarakannya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Telah lama cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesus luar biasa. Ya, Raja segala raja. Ya, memanggilku menyuarakannya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa. Jadi pekerja Sungguh Kristus amat yang istimewa mulia. menjadi pekerja Kristus. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Kristus telah melibatkan kita dalam pekerjaannya yang mulia. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai bentuk pengakuan dosa kepada Tuhan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku?
musik saja dimainkan, mari sejenak merenungkan. Sudahkah kita menjadi pelayan Kristus yang baik? Sudahkah kita meneladani Kristus yang menyerahkan segalanya bagi umatnya? Mari ambil waktu untuk merenungkan hal ini. Sudahkah yang terbaik? Mari di dalam perenunganmu berdoa mohon ampun kepada Allah. Mari kita nyanyikan lagu ini bait yang kedua. Begitu banyak waktu yang terluang. Begitu banyak waktu yang terluang. Sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Sesungguhnya ya Allah, Kristus adalah teladan kami dalam melayani, tetapi seringkali kami gagal untuk menjadi pelayan yang baik, sebagaimana yang diteladankan oleh Kristus. Kami sadar akan keterbatasan kami ya Tuhan dalam menjawab, dalam mengerjakan hingga menyelesaikan panggilan-Mu. Oleh karena itu tolong kami ya Tuhan dalam memberikan yang terbaik. Ini doa kami, amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Aku akan membacakan ayat yang ganjil, nanti teman-teman akan membacakan ayat yang genap. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bersama-sama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya ini menjadi berita anugerah bagi kita bahwa di dalam sengsaranya Kristus mengajarkan ketaatan. Mari berdiri. Dialah teladan pelayanan kita. Dialah Raja kita. The Servant King, mari kita sembah Allah dengan lagu ini. From heaven you came helplessly, entered our womb, your glory fell, not to be served but to serve, and give your life that we might
servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant. Kita nyanyikan bait yang kedua, There in the Garden of Tears. There in the gardens of my heavy load He chose to bear. His heart with sorrow was torn. Yet not my will, but Kita nyanyikan bait yang ketiga, Come see His hand. come see His hands and His the scars that speak of sacrifice, hands that once plunged into space, to cruel nails surrender. This is our God, the servant King. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant. Kita nyanyikan dari awal bait yang keempat, So let us learn how to serve. So let us learn how to serve, and in our lives enjoy each other's needs to prefer. For it is Christ we're serving. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant. To bring our life as a daily offering. Bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. 1 Timotius 4 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semua yang diciptakan Allah itu baik, dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Namun, jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam pembacaan kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, saya yang disebut Bang Niko menerima anugerah menggantikan dia kemarin. Ya, jadi Jumat malam Bang Argius ada forward WA ke saya dari Mas Pur gitu, bilang, Bang Pep siap-siap jadi backupnya Bang Niko, karena Bang Niko mau pulang ke Nias. Ya. Tapi saya udah tidur teman-teman, capean pelayanan. Jadi pagi saya bangun doa, terus baru baca itu gitu ya. Wah, itu benar-benar saya kayak pemain bola gitu ya, dipanggil pelatih, duduk di bangku cadangan siap-siap. Cuma kan belum tahu akan dimainkan enggak. Jam 7 kurang Mas Pur WA, Bang Feb bisa enggak gantiin Bang Niko? Wah, ternyata saya dimasukkan ke lapangan gitu ya pada injury time. Pemain yang masuk pada waktu-waktu terakhir atau perpanjangan waktu ya. Tapi ya bisa jadi itu yang menentukan gitu ya, justru mencetak gol yang memberikan kemenangan gitu ya. Ya, doakan saya bisa mencetak gol, itu menyerangkan firman Tuhan di hati teman-teman, sehingga teman-teman bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur tak henti-hentinya Engkau terus limpahkan kasih karunia-Mu kepada kami. Secara khusus firman-Mu yang adalah harta yang begitu berharga bagi kami. Pagi ini kembali kami akan belajar dari satu perikop kitab 1 Timotius yang tadi sudah dibacakan. Kiranya Tuhan melimpahkan pemahaman kepada kami. Tuhan limpahkan juga kemauan dan kemampuan untuk menerapkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang telah Engkau karuniakan di hati kami bekerja, menolong kami supaya bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus juga yang memimpin kami dan memberdayakan kami untuk menerapkannya di dalam hidup kami. Secara khusus sebagai pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan untuk melayani di berbagai kampus saat ini, ataupun juga nanti menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai ladang pelayanan yang Tuhan akan tentukan bagi kami. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, perikopnya tadi sudah dibacakan ya teman-teman ya, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16 ya. Panitia memilih temanya ya seperti di depan ya. Be a good servant of Christ. Jadilah pelayan yang baik dari Kristus. Ya, melihat kata yang baik kayaknya ya mungkin berharap ya jadi orang yang sangat baik gitu ya. Sini deh gitu ya. Bawain makanan ya, dielus-elus, enggak pernah dimarahin ya. Tapi kalau kita simak teman-teman, ini bisa sangat berbeda. Ya. Yang dimaksud pelayan yang baik dari Kristus itu seperti gambar yang saya tampilkan di depan ya teman-teman ya. Kita itu mesti fight bagi orang-orang yang kita layani. Itulah yang baik. Ya, nah ini yang saya pahami teman-teman ketika coba
mempelajarinya berdasarkan konteksnya. Ya, kalau teman-teman lihat perikop ini banyak ayat-ayatnya yang sering dibagikan atau dijadikan gambar, stiker atau di kaos-kaos gitu ya. Kemarin Bang Niko juga singgung itu ya tentang Timotius jangan dipandang rendah karena dia muda. Ya, tapi biasanya ya cuma ayat itu saja, tidak dipahami dalam konteks perikopnya ataupun di dalam konteks yang lebih besar lagi yaitu konteks Alkitab atau konteks berita Injil. Ya, nah ini saya coba bagikan kepada teman-teman berdasarkan konteks perikop dan juga berdasarkan konteks besarnya, konteks Alkitab atau konteks Injil itu. Ya, oke. Nah, ini ada film juga. April 6th dawns quiet in the waters off Okinawa. The calm did not comfort Ensign Doug Aitken. We knew that we were going to be in for trouble. We just knew it. On the nearby islands, the Japanese had been gathering every usable plane and Video pilot tentang remaining in pasukan their kamikaze arsenal. Jepang ya pada Perang Dunia Kedua, teman-teman. Some are Dalam, inexperienced, pertempuran di but no Okinawa. less devoted. They call this mission Kikusui, or floating chrysanthemum. They take off in waves. They begin a kamikaze spree that dwarfs anything before or since. 1.900 pesawat kamikaze Jepang menyerang armada The Amerika. next 2 days, over 350 enemy planes wreak absolute havoc. American pilots try to stop them in roller coaster dogfights. Navy gunners try to derail them in white-knuckle high-speed combat, sometimes close enough to see each other's faces. General Buckner, an avid hunter, describes the adrenaline rush to his wife. I have had thrills in duck blinds, but none comparable to that of seeing an enemy plane shot down when it was heading directly at our ship. Some are cut down, but others get through. For sailors like Doug Aitken, the horror is burned into memory. And all of a sudden, general quarters, all hands man your battle stations. First of all, power went out. So we opened the doors and we could see all this commotion and all this smoke. Japan intentionally crashes 1,900 planes in suicide dives around Okinawa, the most intense kamikaze attacks of the entire Pacific campaign. They sink 26 ships and damage 164 more. The Japanese consider it noble sacrifice. The Americans consider it inhumane warfare. You can't identify people. The right thing to do is bury at sea. It is the greatest concentration of Navy losses since Pearl Harbor. Ya, itu klip videonya ya teman-teman tentang bagaimana pasukan kamikaze itu sangat ganas menyerang armada Amerika. Ya, kalau teman-teman pelajari itu memang satu pasukan khusus ya, dikasih nama khusus juga, kamikaze itu artinya angin dewa. Ya, yang mereka bentuk ketika mereka sudah jelas kalah oleh Amerika. Ya, mereka nggak bakalan bisa menang, mereka tahu. Tapi mereka bentuk pasukan khusus ini untuk, ya kalau bisa sebesar-besarnya hasilkan kehancuran, kerugian, kematian buat Amerika yang lagi mau terus menyerang sampai ke daratan Jepang. Ya, jadi musuh yang sudah kalah tapi tetap ngotot menyerang. Dan musuh yang sudah kalah tetap ngotot menyerang, ini justru musuh yang paling berbahaya teman-teman. Kenapa? Karena mereka yang nggak terima, marah, merasa dihina, merasa direndahkan.
Ya, dan mereka menyerang dengan segenap perasaan itu, makanya bisa sangat dahsyat, bahkan sampai ya mereka mau mengorbankan dirinya. Bayangkan teman-teman, 1.900 pesawat, berarti di dalamnya ada 1.900 bahkan mungkin lebih kalau dia ada co-pilotnya atau kru pengebomnya. Ya, semuanya siap memberikan diri untuk mati. Ya, nah ini yang saya mau angkat di sini, dan nanti ini saya lihat ada kaitannya dengan apa yang ada di dalam perikop. Ya, kita maju dulu. Nah sekarang kita lihat dari konteks yang lebih besar dulu ya teman-teman, yaitu dari narasi Injil atau narasi Alkitab, bahkan bisa dibilang secara keseluruhan. Ya, narasi Injil kalau secara sederhana teman-teman bisa disebut seperti judul sebuah buku yang diterbitkan, ditulis ya maksud saya oleh Franklin Graham, ya, anaknya Billy Graham. Ini baru terbit teman-teman, kemarin Natal tahun lalu diterbitkan ya, The Greatest Rescue Mission. Itulah narasi Injil. Ya, jadi misi penyelamatan yang paling besar di dalam sejarah umat manusia. Ya, umat manusia seluruhnya sudah berdosa, nggak bisa menyelamatkan diri, hanya tinggal tunggu hukumannya yaitu maut, selamanya terpisah dari Allah, dan sebenarnya itu sudah mulai dialami ketika hidupnya di dalam dunia. Ya, semuanya itu butuh diselamatkan. Nah Allah yang mengasihi manusia itu mengirimkan tim penyelamat. Ya, cuma timnya tidak banyak, timnya cuma satu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, untuk membaharui seluruh ciptaan menjadi seperti awalnya Allah menciptakan, yaitu Yesus Kristus yang dikirim, Putra Tunggal Allah. Cuma satu, tapi itu lebih dari cukup. Ya, kalau kita lihat dari Alkitab, ya dinyatakan ada kotretnya ini, atau ya ini tanda bahayanya. Misalnya di Roma, ya Roma 3 ayat 23-24, teman-teman bisa lihat di situ, saya tampilkan di slide. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dengan tegas dinyatakan semua, ya baik yang Yahudi non Yahudi. Di situ Paulus ngomongnya demikian teman-teman. Yang kalangan atas, kalangan yang bawah, yang terdidik, yang tidak terdidik, yang hidupnya nggak bermoral atau kelihatannya bermoral, itu semuanya sudah berdosa. Dan cuma satu jalan saja, yaitu Yesus Kristus yang ada empatnya. Hanya oleh kasih karunia baru bisa dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, itu kotretnya, tanda bahayanya. Ya jelas bahaya kan? Karena kalau nggak ada satu penyelamat ini, ya udah semuanya akan binasa. Ya, tapi syukur atas anugerah Allah, dikirimlah tim penyelamat itu, drop zone-nya atau di mana dia turun untuk mulai menyelamatkan itu ya di Bethlehem ya. Ini pesan Natal ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus, Tuhan di kota Daud. Ya, itu drop zone-nya, dia mendarat di situ dan mulai dari situ dia melakukan karya penyelamatannya yang besar itu. Ya. Dan kita lihat Yesus terus mengerjakannya sampai berhasil, sampai menang, sampai garis finish dia bisa bilang tetelestai, sudah selesai. Ya, jadi victory declare. Ya, kemenangannya sudah pasti. Ya, iblis, dosa, maut sudah dikalahkan secara mutlak. Ya, itu yang diberitakan Injil, itu yang kita yakini. Ya, cuma ada tugas diberikan kepada kita, ada marching order. Ya, ini kalau di pasukan ya diperintahkan maju. Ya, kita diberikan tugas. Ya, bukan hanya kita diberikan keselamatan untuk dinikmati, tapi kita juga diberikan tanggung jawab untuk bekerja atau ambil bagian dalam karya keselamatan itu. Ya, misalnya kita bisa lihat ya dari Amanat Agung ya, itu yang saya cantumkan ya. Yesus bilang, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku." Ya, ini ya visi misi kita di PMK. Ya, kita mengerjakan ini. Ya, dan kita taat menyerahkan diri. Ya, tapi seperti yang sudah banyak ya diberitakan dari pemberitaan firman kemarin juga, ya. Nah, itu enggak gampang. Ya, seperti pasukan kamikaze Jepang, ya. Pasukan si jahat itu enggak berhenti menyerang, teman-teman. Ya. Dia tahu dia udah kalah. Dia udah tahu dia kalah mutlak oleh anak Allah, ya, Yesus Kristus. Tapi seperti pasukan kamikaze itu, berpikir bagaimana ya sampai saat-saat terakhir serang aja tuh.
umat yang sudah diselamatkan, serang aja tuh orang-orang yang Tuhan perintahkan untuk memuridkan, supaya keselamatannya tersebar, banyak orang bisa menikmati. Ya, dan seperti saya bilang tadi, musuh yang sudah kalah, ini musuh yang paling berbahaya sebenarnya. Perikop kita, samping bagian-bagian lain firman Tuhan menyatakan untuk ingat hal ini teman-teman. Jangan tenang-tenang aja, ya, atau jangan sekedar bikin komitmen lalu anggap semuanya gampang dan mudah. Ya, karena si jahat nggak berhenti menyerang. Nah, dan inilah yang saya lihat disampaikan oleh Paulus kepada Timotius yang saat itu menjadi gembala untuk jemaat di Efesus. Ya, ini di ayat pertama ya, sampai ayat ketiga teman-teman. Tapi fokus ke 2 ayat yang saya tampilkan di depan ya. Tetapi roh dengan tegas mengatakan, ya, perhatikan dibilang roh dengan tegas. Roh berarti ya pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya. Jadi ya jelas Allah sendiri dan dengan tegas menyatakan. Ya, ini seperti yang tadi malam kita pelajari teman-teman. Kan dibilang pada zaman akhir manusia akan begini. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan terlebih dahulu di 1 Timotius ini. Ya, dibilang di waktu-waktu kemudian, hari-hari terakhir kemarin kalau PA kita. Ya, ini sama sebenarnya, cuma LAI memilih menerjemahkannya seperti ini. Nah, di waktu-waktu kemudian itu maksudnya apa? Waktu antara kedatangan Kristus pertama kali sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, berarti termasuk di zaman kita melayani ini. Teman-teman sampai ya nanti entah besok, entah 1 tahun lagi, entah 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun lagi Yesus baru datang, itulah hari-hari terakhir, waktu-waktu akhir. Ya, dan di waktu-waktu terakhir itu si jahat terus menyerang. Ya, teman-teman bisa lihat itu lebih lanjut dinyatakan, saya kasih warna merah itu ya. Ada orang yang akan murtad. Ya, orang yang akan murtad. Murtad berarti apa? Sebelumnya dia percaya. Dia sudah diselamatkan oleh Kristus, menikmati keselamatan itu, mungkin juga sudah melayani, tapi kemudian dia murtad. Murtadnya oleh apa? Oleh serangan-serangan si jahat dan pasukannya itu. Ya, lihat yang selanjutnya. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah itu. Perhatikan teman-teman. Roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Di si jahat terus menyerang. Ya, jadi jangan anggap itu cuma karena ada manusia kasih ajaran sesat atau manusia kasih berbagai macam paham, pandangan, gaya hidup di sosmed dan lain-lain yang teman-teman banyak lihat ya. Itu cuma manusia aja. Enggak, di belakangnya itu ada si jahat dan pasukannya yang terus menyerang, mencoba menghancurkan atau menimbulkan kerugian besar bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, bagi misi Kristus yang dipercayakan kepada orang-orang itu, kepada kita teman-teman. Si jahat coba merusaknya. Ya. Dan dia memang pakai orang, ayat 2 itu dibilang, oleh tipu daya pendusta-pendusta. Pendusta-pendusta maksudnya ya pengajar-pengajar sesat. Mereka bilang ini Injil. Ya, atau kalau ajaran lain di dunia ya saya melihatnya ya mereka bilang inilah yang baik, inilah yang benar, inilah yang menguntungkan. Inilah yang enak, ini yang pantas kamu dapat, kamu nikmati. Ya. Nah, lalu perhatikan nanti dibilang itu juga mereka alatnya si jahat ya, yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, hati nuraninya memakai cap mereka maksudnya apa? Itu seperti gambar yang saya tampilkan di sebelahnya teman-teman. Ya, jadi itu kebiasaan orang kalau dia punya ternak supaya jangan ketukar atau dia akui sama orang lain, itu ternaknya dicap. Dicap dengan besi yang dipanaskan. Ya, itu kayak gitu tuh, masih panas-panas berasap, ditempelin di kulitnya, lalu ya ngecap gitu. Biasanya inisialnya gitu. Ya, Ruben misalnya nanti ternaknya ada R gitu. Atau RB, Ruben Bening gitu. Nah, misalnya kayak gitu, supaya orang tahu ini ternaknya Ruben. Nggak bisa mengklaim karena itu nggak bisa dihapus. Nah, kalau di sini maksudnya menggambarkan apa? Ya pendusta-pendusta, penyesat-penyesat itu hati nuraninya sudah dicap. Berarti apa? Mereka itu miliknya si jahat, bukan lagi miliknya Tuhan. Ya. Dan juga satu lagi yang mau disampaikan di sini, hati nurani mereka itu udah nggak bisa berfungsi normal, teman-teman. Karena udah kena panas itu rusak. Ya, kalau teman-teman pelajari di Roma, hati nurani itu memang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia. Supaya manusia tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya kan, pernah ngalamin kan? Mau ngambil kue adikmu misalnya, atau mau ngambil uang bapak, mama, diam-diam, ya hati nuranimu berbicara itu. Ya,
Sebenarnya Tuhan sudah gerakan untuk melayani, tapi kamu nolak, hati nuranimu kan berbicara tuh. Ya, ada sesuatu yang ngomong, kamu nggak tenang, nggak sejahtera. Nah itu. Tapi mereka ini karena sudah dicap hati nuraninya oleh si jahat, itu nggak bisa berfungsi secara normal. Kayaknya nggak heran mereka melakukan berbagai macam hal jahat yang kita PA-kan semalam itu. Ya, nah ini, ya, nah ini yang disampaikan teman-teman. Dan teman-teman perhatikan ini di bagian awal. Ya. Nah kalau gitu, wah mungkin kamu kayak gini, oh, gawat dong bang. Ya, gimana solusinya? Ya diserang si A, si B aja gue udah kalah, apalagi serang si jahat gitu ya. Nah ini hal yang paling penting menurut saya teman-teman untuk kita tangkap, untuk kamu tangkap. Ya, dan kalau peringatan tentang si jahat terus menyerang itu di awal, ya, nah ini solusinya diberikan di bagian akhir. Ya, jadi ini model sandwich kalau di istilah-istilah pendalaman Alkitab teman-teman. Ya, apa solusinya? Tuhan Yesus turun lagi. Hah? Turun ke PM kamu Tuhan Yesus gitu. Jadi PKK. Gantiin temanmu yang hilang ya, gitu. Kemarin ada yang di kelompok saya yang bilang, kami bertiga bang, satu ngilang bang. Lalu satu Tuhan Yesus datang gitu jadi pengurus. Kagak teman-teman, Tuhan Yesus sudah posisinya di sana sampai nanti waktunya dia datang. Memang ya kalau kita lihat di Wahyu ya, dia digambarkan sebagai penunggang kuda putih memimpin ribuan pasukan bahkan lebih lagi pasukan sorga menyerang mengalahkan si iblis dan pasukannya secara total habis, nggak bisa ngapa-ngapain lagi si jahat. Tapi sebelum itu apa solusinya? Ya. Ini solusinya teman-teman. Kamu solusinya. Ya. Jangan doa Tuhan datang, Tuhan tolong, Tuhan jadi pengurus. Karena Tuhan udah bilang kamu solusinya. Ya. Kemarin persiapan saya ingat teman-teman buku tentang pemuridan yang dulu dibagikan waktu kami jadi CPKK ya di kampus kami, FMIPA UI. Itu penulisnya kasih sebuah ilustrasi teman-teman. Ilustrasinya tentang Tuhan Yesus sudah kasih amanat agung yang di Matius 28, lalu kan terangkat ke surga kan. Nah sampai ke surga, Tuhan Yesus disambut sama malaikat-malaikat. Semuanya kasih pujian, kasih selamat, sukses misi berhasil. Ya. Lalu habis itu malaikat-malaikat tanya, Tuhan gimana misimu selanjutnya? Siapa yang melanjutkan? Siapa yang mengerjakannya, memastikan itu akan selesai sampai akhir dan berhasil sesuai dengan rencanamu. Ya, itu dalam cerita ilustrasi itu dibilang, Tuhan Yesus dengan tenang menjawab, ya rencanaku itu tuh, murid-muridku itu. Malaikat heran, mereka orang-orang yang kayak gitu, yang masih degil-degil, yang masih sering lupa, yang masih takut-takut, nggak ada rencana lain Tuhan. Tuhan Yesus jawab lagi, nggak ada, cuma mereka. Ya. Nah inilah teman-teman yang mau disampaikan. Teman-teman bisa lihat itu. Ini memang di bagian akhir, ya saya lihat kenapa Paulus menulis gini supaya memang nekanin banget kepada Timotius. Timotius bisa melihat dan tangkap dengan kuat, ya karena ini memang pola yang biasa dipakai dalam penulisan zaman itu. Ya teman-teman bisa lihat ayat 15, take pains. Ya kalau di LAI perhatikanlah semuanya itu, take pains. Ya, take pains itu maksudnya ya lakukan segala hal yang perlu dilakukan meskipun itu sulit, meskipun itu susah. Kamu menderita, kamu merasa sakit, lakukan itu. With distinct. Distinct ini maksudnya nanti ayat-ayat di atas. Saya jelaskan setelah ini teman-teman. Ada 7 hal. Ya, be absorbed in them. Be absorbed maksudnya terhisap ke dalamnya. Maksudnya ya hidupmu itu sepenuhnya untuk itu gitu. Ya. So that everyone will see your progress. Sehingga setiap orang melihat dengan jelas kemajuanmu, pertumbuhanmu, kelihatan. Ya, kalau orang lihat Timotius terus bertumbuh, terus maju di dalam 7 hal yang nanti saya jelaskan itu, orang mau ngikutin dia, mau terus dilayani dia, mau mendengar Injil yang dia beritakan. Ya, sehingga nanti ayat 16 ini pamungkasnya teman-teman dibilang, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya, itu perhatikan dibilang, awasi dirimu sendiri. Kamu jelas ditekankan oleh
Paulus. Gitu. Dia tidak ngomong yang lain-lain. Kamu dan ajaranmu. Lalu perhatikan berikutnya, bertekunlah, saya kasih warna hijau. Kalau teman-teman lihat di dalam terjemahan Inggris itu perseverance. Ya, bertekun sama kayak yang di 15 benar maksudnya. Ya, walaupun sulit, walaupun sukar, kerjakan. Ya, bertekunlah semua itu. Kenapa? Nah, saya garis bawahi. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, perhatikan di situ teman-teman. Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kamu akan menyelamatkan semua jemaat yang kamu layani. Entah itu yang mau datang ke PJ, mau ikut kakak, entah yang nggak mau datang. Ya, atau mau datang tapi minta dijemput dulu. Kemarin di kelompok saya ada yang sharing begitu. Kaget saya, ini udah kayak pembicara minta dijemput. Pembicara aja kadang ya kalau bisa pakai kendaraan sendiri datang sendiri gitu. Atau tahu panitia banyak yang mesti dikerjakan, ya udah pergi sendiri, nggak usah nyusahin. Gimana kalau dia jadi pembicara ya, saya pikir gitu ya. Nanti bukan hanya minta dijemput ya, jangan-jangan tolong datang mandiin saya. Tolong bawain sarapan, suapin. Oh. Dia, Tuhan mau selamatkan lewat kamu teman-teman. Kamu yang ya generasi COVID, generasi online, yang mungkin dibanding dengan generasi sebelumnya nggak banyak yang kamu dapat, nggak banyak atau belum terlalu banyak pertumbuhanmu, belum banyak pengetahuan, keterampilan, apalagi pengalamanmu, karena cuma secara online kamu melayani, tapi kamu yang mau dipakai untuk menyelamatkan generasi-generasi yang ada di kampusmu, bahkan generasi-generasi berikutnya. Ya, nah ini teman-teman yang saya harap teman-teman tangkap benar, karena ini intinya saya lihat. Ya. Dan ini yang seringkali orang miss, makanya ketika ada nasihat jangan orang memandang engkau rendah, atau ya awasi dirimu, awasi ajaranmu, itu seringkali diberikan. Orang nggak punya sesuatu yang mendorong dia untuk benar-benar menjaga dirinya supaya jangan dipandang rendah. Dia nggak peduli dipandang rendah. Ya gue, bawaan lahir, ini gaya hidup sekarang semuanya melakukan. Ya, tapi kalau menyadari benar bahwa kamu itu alat keselamatan yang Allah mau pakai, ya, menurut saya ini seharusnya menjadi pendorong yang besar. Ya. Tapi mungkin ada yang bertanya, oh, Bang kok aku yang menyelamatkan? Bukannya Yesus? Ya memang Yesus teman-teman juru selamat. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa ya kita adalah alat Allah ketika kita mau memberitakan Injilnya untuk menyelamatkan orang lain. Ya, kayak teman-teman bisa lihat di Roma misalnya Paulus bilang, oh aku senang, aku bangga menjadi hamba Tuhan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Kenapa? Itu supaya orang-orang Yahudi iri. Iri maksudnya lihat, oh bangsa lain bukan umat Allah, dengar Injil jadi umat Allah. Itu maksudnya gitu teman-teman. Nah, lalu Paulus lanjut, kenapa aku pengen buat mereka iri? Supaya aku, kalau Tuhan kehendaki, bisa menyelamatkan paling tidak sebagian dari mereka yang masih belum percaya kepada Kristus. Ya, atau kalau teman-teman buka di dalam Korintus, Paulus bilang kepada para istri, ya, jangan sangka kamu itu nggak bisa menyelamatkan suamimu. Dia juga ngomong kepada para istri, kepada para suami maksud saya, jangan sangka para suami kamu nggak bisa menyelamatkan istrimu. Ya, menyelamatkan teman-teman dibilang di situ. Nah itu konteksnya. Orang yang dia percaya kepada Kristus dan mendengar Injil, tapi suaminya belum mendengar dan belum percaya. Atau ya istrinya yang belum mendengar dan belum percaya. Tapi Paulus bilang, kalau kamu sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, di dalam Injil, kamu bisa saja menyelamatkan suamimu ataupun istrimu. Ya. Tentunya ini bukan license ya teman-teman buat menikah dengan Amin, dengan Natswa, ya. Tetap menikah dengan yang percaya. Itu kasusnya memang gitu. Suaminya dulu yang percaya atau istrinya yang percaya. Mereka udah nikah duluan. Ya. Nah, tapi kembali poinnya adalah Allah memakai manusia untuk menyelamatkan. Ya. Nah ini yang saya harap kamu pahami benar, kamu bawa pulang dan jadikan pendorong teman-teman. Karena sekecil apapun kamu di matamu, di mata orang,
ya, ataupun mungkin tampak ada hal-hal besar yang harusnya kamu kejar, kamu raih, gitu ya. Inilah yang paling besar harus kamu kejar, kamu raih. Dan kamu sebenarnya punya, ya bisa dibilang nilai yang besar. Karena ya dalam pemahaman ini, keselamatan orang tergantung kepada kamu. Ya, secara khusus ini terkait orang yang sudah diselamatkan, ya kita semua kan sudah diselamatkan, itu masih terus diproses Tuhan teman-teman untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Nah dalam proses itu si iblis coba menyerang dia, sedapat mungkin hambat, sedapat mungkin hancurkan, supaya kalau bisa jadi itu murtadin tadi itu, balik lagi. Ya, ayo teman-teman pahami pentingnya pelayananmu, pentingnya panggilanmu. Ya, walaupun kayak kemarin Bang Kawas bilang kamu cuma ngurusin perlengkapan, tapi kalau itu memang kamu tujukan untuk beritakan Injil, kamu adalah alat Allah untuk menyelamatkan orang-orang di kampusmu. Siapapun dia, bagaimanapun kondisinya, kalau Allah mau selamatkan dia pakai kamu, dia akan selamat pada waktu Allah dan cara Allah. Ya, nah ingat ini teman-teman, kamu solusinya. Ya, lalu kemudian bagaimana caranya? Ya. Nah, ini kalau saya mengkalimatkan seperti ini. If you want to be a good servant of Christ, take pains, be absorbed, persevere in. Nah, nanti hal-hal yang kita lihat. Ya. Dan sekaligus ini definisi teman-teman. Pelayan Kristus Yesus yang baik itu adalah yang mau take pains, yang mau be absorbed, mau persevere. Ya, di dalam hal-hal berikut supaya dirimu dan orang-orang yang kamu layani sekarang ataupun nanti itu bisa selamat. Nah, dalam hal apa saja? Nah, ini mari kita lihat teman-teman. Ya, pertama ini kalau saya kalimatkan seperti di sini teman-teman. Telah dan terus makan makanan bergizi. Ya, nah ini ayat 6b ya. Itu dengan selalu mengingatkan hal-hal itu terus lalu perhatikan yang saya kasih warna itu ya, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Kalau teman-teman perhatikan terjemahan Inggris seperti NET itu, saya tampilkan di depan juga, having nourished yourself, ya, nourish, ya, jadi itu pakai imagery, gambarannya kayak gambar itu teman-teman, ya. Orang dikasih makanan yang bergizi, bayi dikasih makanan bergizi oleh orang tuanya supaya dia bertumbuh. Ya, kalau teman-teman lihat Petrus menulis gitu ya di suratnya, hendaklah kamu selalu rindu akan air susu yang murni. Ya. Lalu nanti kalau kamu udah dewasa jangan hanya susu tapi makan makanan yang keras. Ya, jadi makan terus supaya terus bertumbuh. Ya, ini yang perlu dilakukan. Ya. Kenapa? Karena itu tadi kita jadi alat Allah untuk menyelamatkan orang ketika kita beritakan Injil. Ya, cuma pertanyaannya kamu penuh dengan gizi Injil atau kamu kekurangan gizi? Ya, salah satu dampak pandemi yang kami lihat adalah membuat orang malas makan makanan bergizi, yaitu firman Tuhan, makanan rohani. Makanan yang lain terus jalan sih, makanya makin banyak yang gemuk-gemuk gitu misalnya. Porsi makanan makin besar. Tapi kalau firman Tuhan, makanan rohani, kalau bisa porsinya dikurangi. Ya, kalau saya lihat waktu sampaikan firman kemarin Bang Niko juga udah sampaikan tuh, makin dikurangi gitu, porsi game, porsi drama dan lain-lain itu makin besar. Ya, sejauh mana teman-teman berjuang untuk makan dan terus makan walaupun sulit. Ya, saya bersyukur teman-teman ketika mahasiswa ya Tuhan tempatkan saya di Posa FMIPA UI, itu makanan rohaninya berlimpah teman-teman. Ya, 1 tahun saja kalau cuma ngikutin di Posa FMIPA itu bisa 4 retret. Retret jemaat, retret pengurus, kalau udah jadi pengurus, retret PKK. Ya, nanti ada retret-retret tambahan spesial bisa. Belum lagi kalau ikut retret di UI, Posa UI ngadain. Bisa lebih dari 4, ikut retretnya Perkantas, lebih lagi. Ikut PMKJ tiap minggu. Ya, dan bersyukur Tuhan memberikan saya dan juga banyak teman-teman waktu itu kerinduan untuk makan dan terus makan itu. Semester pertama teman-teman saya sudah ikut PMKJ. Semester kedua ikut kelompok PA tetap. PA tetap itu maksudnya mesti
setiap ada PA di PMKJ mesti ikut dengan pemimpin yang sama, dengan pengharapan makin lama makin dalam mem-PA-kannya, makin dalam menikmati kekayaan firman, makin kaya firman diperoleh. Ya, itu kami berjuang sampai seperti itu. Nggak punya uang untuk ikut pembinaan PMKJ gimana? Ya, cari kerjaan supaya bisa ikut pembinaan atau bayar retret misalnya. Atau saling meminjamkan di antara kami. Intinya berjuang untuk terus makan dan terus makan makanan rohani. Nah ini teman-teman, seorang pelayan yang baik dari Kristus Yesus, dia telah dan terus makan makanan bergizi. Dan ini juga berharap teman-teman nggak merasa cukup udah ikut RK, cukup sampai lulus gitu. Nanti ketika ada momen-momen lagi Tuhan sediakan ya lewat kami Perkantas ataupun yang lainnya yang memang makanan baik, makanan bergizi, ya jelas firman Tuhan yang dibagikan, ya ikuti, nikmati supaya kamu terus bertumbuh dan akhirnya benar-benar jadi alat efektif untuk menyelamatkan dirimu dan juga orang-orang yang kamu layani. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, terus tunjukkan ketidakbenaran ajaran sesat. Ya, ini di awal ayat 6 sebenarnya ya, 6a. Dan dengan selalu mengingatkan hal-hal itu. Hal-hal itu maksudnya apa? Yang di ayat 1, 2, dan 3 itu teman-teman. Ajaran-ajaran sesat itu dan pengajarnya itu tipenya kayak apa. Itu mesti ditunjukin. Paulus menunjukin ke Timotius. Timotius mesti nunjukin lagi kepada orang-orang yang dia layani supaya apa? Supaya jangan mereka jadi murtad. Udah terima keselamatan tapi akhirnya dimurtadkan. Ya. Saya bersyukur juga itu saya nikmati dengan kaya teman-teman ketika saya dulu mahasiswa itu. Banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang coba masuk. Ini baru bicara soal ajaran sesat ya, maksudnya jelas-jelas dia ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Ya, misalnya saksi Yehova itu banyak datang. Ya, tapi bersyukur ada senior-senior yang menolong junior-juniornya untuk tahu ini nggak benar. Ya, atau ada juga gereja dari Korea misalnya, itu yang sangat kultus individu. Ya, itu banyak menarik karena mereka kasih ikut retret gratis, bisa datang ke sekretariatnya makan gratis. Ya, orang Indonesia kalau dikasih gratisan seneng kan. Jadi banyak sekali yang datang gitu. Sementara POSA mesti ada kontribusi gitu ya. Ini retret Perkantas juga ada kontribusinya. Ya, karena kekuatan dananya memang beda. Tapi syukur ada yang nunjukin ini enggak benar gitu. Sehingga kami terhindar dari jerat-jerat mereka itu. Nah, teman-teman ini juga harus kamu lakukan, berani gitu. Kamu berani pasang badan gitu, tunjukin ini ajarannya nggak sesat. Tolong tahu ini nggak benarnya di mana, sehingga orang-orang yang kamu layani akhirnya tahu ini nggak benar, yang benar ini, dan mereka mau menerima mengikuti yang benar. Kalau enggak ya mereka akan sesat. Ya, itu yang kedua. Ya, lalu yang ketiga, ya ini untuk Timotius sendiri, atau berarti untuk kita, berarti kita mesti tolak mentah-mentah ajaran sesat dan hidupi kebenaran. Ya, itu lihat kalimatnya, jauhilah tahayul. Ya, tahayul itu maksudnya yaitu ajaran yang bersumber dari si jahat itu, ya, lewat penyesat-penyesat itu. Ya, lalu dongeng nenek-nenek tua. Ya, ini maksudnya bukan nenek-nenek kasih dongeng atau kasih ajaran sesatnya itu nenek-nenek teman-teman. Ini sebenarnya ungkapan menghina, merendahkan. Nenek-nenek itu udah pikun, kemampuan berpikirnya itu udah sangat menurun, jadi dia bisa menyampaikan sesuatu ajaran yang sesat. Ya. Nah, jauhi, tapi bukan cuma tolak mentah-mentah, ya kembali ya teman-teman, bukan masalah ajaran sesat, tapi berbagai ajaran, paham, gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya mesti tolak mentah-mentah, jangan ikut ambil bagian di dalamnya, dan mesti latih dirimu beribadah. Ya, dia pakai gambaran exercise, ya, nge-gym itu sebenarnya, pakai kata gimnaso, ya, karena ya nggak cukup kita nggak terima, nanti tetap kosong kan. Kosong ya bakal ada sesuatu yang mengisi teman-teman. Nah mending kita isi dengan yang benar. Bangun otot-otot rohani kita. Ya. Nah ini teman-teman sudah sejauh mana nih? Ya. Jangan-jangan nge-gym habisin banyak uang. Tapi ikut retret misalnya bayar nggak mau misalnya. Nggak mau ikut misalnya. Atau nggak mau berikan waktu, pikiran dan tenaga untuk ini. Itu yang ketiga. Ya. Lalu yang keempat, nah tolong orang lain. Jadi bukan cuma dirimu terhindar dari ajaran sesat, dari ajaran-ajaran dunia, tapi kamu mesti tolong orang lain. Karena itu tadi, kamu Allah Tuhan untuk menyelamatkan orang lain dari kesesatan. Supaya mereka tetap selamat dan akhirnya menikmati keselamatan secara penuh. Ya, itu bilang, come and teach these things. Ya, itu yang ayat-ayat sebelumnya kembali teman-teman.
Ya. Seringkali kita merasa udah cukup, udah seneng ketika kita tahu, oh ini sesat, ini nggak benar, gue nggak mau ikut, gue mau bangun kerohanian gue, orang lain itu urusannya. Nah ini dibilang nggak bisa gitu teman-teman. Tugasmu menyelamatkan orang lain itu, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kamu layani. Ya. Inilah pelayan Kristus Yesus yang baik. Ya. Lalu kelima, aktif beri teladan yang jelas terlihat. Ya, nah ini saya tampilkan bahasa Inggrisnya lebih jelas. Let no one despise you for your youth. Ya, jadi jangan dipandang rendah atau dianggap hina karena usianya lebih muda. Ya, usia muda Timotius jangan sangka kayak kamu teman-teman. Ya, kalau dilihat kata yang digunakan kata neotes itu 30 sampai 40-an awal, bisa 42 kalau menurut almarhum John Stott ya. Nah, itu usia di mana seseorang biasanya diminta ikut wajib militer. Gitu. Jadi usia yang lagi jaya-jayanya, lagi kuat-kuatnya, lagi tajam-tajamnya pemikirannya. Itu digunakan demikian. Ya, jadi bukan Timotius itu usianya belasan tahun atau 20-an, tapi kemungkinan 30 sampai 42. Lalu kenapa dibilang dia muda? Maksudnya kalau dibanding dengan yang lain, teman-teman. Bandingan yang lainnya itu siapa? Yang pertama bisa Paulus sendiri. Karena Timotius kan diutus Paulus untuk menjadi gembala di Efesus. Dia mewakili Paulus. Dia menyampaikan ajaran-ajaran Injil dari yang Paulus sampaikan ke dia mesti sampaikan ke jemaat. Nah orang lihat, oh Paulus gue tahu. Rasul, kerohaniannya, tahu tingkatannya sejauh mana. Tapi lu, atau yang kedua, dari para penatua atau pemimpin-pemimpin lain yang ada di Efesus. Timotius relatif lebih muda, yang lain mungkin di atas 40-an. Ya, ini maksudnya demikian. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Orang lain akan mengamati dirimu Timotius. Orang lain akan mengamati kamu teman-teman. Dan mereka bisa memandang kamu rendah atau memandang kamu memang spesial. Spesial dalam hal apa? Kamulah alat Allah untuk menyelamatkan mereka. Ya. Dan ini sebenarnya saya lihat pertempuran teman-teman untuk orang muda yang Tuhan panggil di dalam pelayanan. Ya, saya dulu juga ngalamin gitu. Ya, apa usia baru sekian. Pendidikan cuma MIPA, farmasi, mesti bagi firman, mesti bikin bahan PA. Ya. Cuma menyadari gitu. Jangan dipandang rendah. Karena memang sudah dikasih otoritas oleh Tuhan. Ini yang pertama mau ditekankan. Lalu kemudian bukan saja biarkan orang memandang rendah, ya, tapi set the believer an example. Berikan teladan. Ya, kalau saya menangkap apa yang dimaksud, secara sengaja teman-teman kasih teladan supaya orang-orang lihat Timotius itu kualitasnya seperti apa walaupun dia masih muda, relatif lebih muda. Ya, kalau soal teladan kan kita mungkin bisa dibilang suka juga kasih teladan, tapi diam-diam. Oke lah, gue lakukan begini. Semoga orang lain ngelihat. Ini enggak, sengaja dia mesti tunjukkan. Dalam cara hidupnya, dalam dia sharing. Misalnya, dia mesti tunjukkan itu sebagai teladan. Dan secara khusus dalam 4 hal ini ya, kalau diperhatikan ini kayaknya yang memang menjadi masalah bagi jemaat ataupun masyarakat zaman itu. Dalam perkataan teman-teman, ya di zaman kita juga masalah kan, orang biasa ngomong kasar, ngomong kotor, ya. Lalu kemudian dalam perilaku, ya conduct, ya dalam tingkah laku, dalam kasih, ya dalam iman, lalu in purity, ya kemurnian, ya ini kemurnian. Kalau dilihat bahasa yang digunakan dan konteks yang ada teman-teman, ini kemurniannya kemungkinan besar secara khusus menyoroti kemurnian dalam hal seksual. Ya, karena di zaman itu tantangannya orang-orang muda itu terbiasa dalam kehidupan seksual yang sangat bebas. Bahkan di dalam agama-agama pada zaman itu banyak yang ibadahnya berupa hubungan seksual dengan para imam yang melayani, imam-imam perempuan biasanya. Ya. Nah Paulus bilang ke Timotius, kamu mesti set example, kamu itu murni dalam hal seksual. Ya. Dan kalau kita mau jujur teman-teman, sangat banyak hal yang menyedihkan atau berita menyedihkan yang kita dengar. Ya, banyak pengurus-pengurus bahkan tim inti yang jatuh di dalam hal-hal seksual ini.
Ya. Nah teman-teman, ini dibilang set an example. Ya, memang sulit teman-teman menjaga kemurnian hidup, menjaga ucapan kita, menjaga iman kita. Tapi ini worth it untuk kita perjuangkan, kita set example. Kenapa? Karena itu akan dilihat orang, dan orang yang melihat akan diselamatkan oleh Allah melalui example yang kita berikan. Ya, saya nggak tahu sejauh mana teman-teman memahami pentingnya hal ini, atau sejauh mana teman-teman mau berjuang misalnya untuk menjaga kemurnian hati dan pikiranmu. Ya dalam hal yang ujung ini, yang zaman ini kan makin bebas ya dalam hal seksual. Ya baik dengan laki-laki perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan dengan hewan, dengan boneka dan lain-lain dipertontonkan, diperbincangkan, bahkan ada di media sosial dipertontonkan dengan bebasnya. Ya. Nah kita diminta aktif beri teladan di dalam hal ini. Karena teladan ini teman-teman, itu akan menyelamatkan orang. Tentunya kalau kamu secara aktif set example ini teman-teman. Nah coba lihat di situ, sudah aktif belum? Supaya orang memang melihatnya dengan jelas. Ya, sehingga ya kalau gambar yang saya kasih itu Timotius yang muda, lalu yang lain udah jenggotan gitu kan. Itu mau duduk, mau dengerin. Dan ketika mereka mendengar Injil, Injil mengubah hati dan pikiran mereka, mereka terselamatkan. Ya. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, beritakan dan ajarkan firman agar umat sadar identitas dan panggilan mereka di dalam Kristus. Nah, ini kembali teman-teman tentang pentingnya firman Tuhan, tapi secara khusus saya melihat di sini hal yang saya tampilkan di depan itu. Firman Tuhan harus diberitakan dan diajarkan supaya orang tahu identitasnya di dalam Kristus. Siapa dia sekarang? Ya. Dan panggilannya apa? Yaitu teman-teman bisa lihat, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun, lalu dan dalam mengajar. Ya, kalau terjemahan Inggrisnya lebih tepat seperti teks aslinya teman-teman. Until I come, devote yourself to the public reading. Ya, jadi bukan sekedar ngebacain, tapi public reading. Public reading maksudnya dibaca di hadapan banyak orang. Ya, ada yang memahami teman-teman ini bagian dari ritual ibadah. Ya kayak tadi kan, Claudio ya tadi ya bacain itu. Lalu habis itu giliran saya menjelaskan. Tapi ini lebih teman-teman dari itu. Maksudnya supaya umat, orang banyak yang mendengar itu tahu identitasnya di dalam Kristus dan panggilannya apa. Ini ketika kita memperhatikan teman-teman di dalam keseluruhan Alkitab. Misalnya Ulangan 31 ayat 11 sampai 12. Ya, kalau teman-teman lihat di situ, itu kan perintah Tuhan ya kepada orang Israel yang dia pilih dan dia mau tempatkan di Kanaan. Ya, lihat di situ, apabila seorang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, ya dipilih Tuhan maksudnya Tuhan tentukan tempatnya, mesti ngumpul di situ, ya haruslah engkau membacakan hukum Taurat di depan seluruh orang Israel. Perhatikan itu teman-teman, dibacakan di depan seluruh orang Israel. Ya, lalu nanti ayat 12-nya, seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu. Untuk apa? Nah, itu perhatikan yang saya kasih ungu. Supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, ya, itu identitas mereka dapat. Aku umat Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kudus, Maha Besar, sudah memberikan anugerah, aku harus takut karena hormat kepada Dia. Ya, lalu nanti mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Akhirnya mereka mengerjakan panggilan sebagai umat dengan taat. Ini instruksinya. Dan kita lihat itu dipraktekkan teman-teman. Ada banyak contoh di Alkitab, tapi saya ambil 2 saja. Misalnya ini public reading of scripture di zaman Raja Yosia. Teman-teman bisa lihat di 2 Raja-Raja 22 pasal 2 Raja 22 pasal 22 sampai pasal 23. Ya, kalau teman-teman buka itu nanti ambil waktu, itu Yosia menjadi raja pada waktu dia masih sangat muda, teman-teman. Bahkan bisa dibilang masih remaja gitu. Ada yang bilang masih anak-anak bahkan. Ya. Tapi kemudian dia perintahkan renovasi bait Allah. Yang udah lama dibiarkan terbengkalai, kotor, nggak ada yang mau datang beribadah di situ, renovasi sekarang. Dilakukan renovasi. Ketika dilakukan renovasi, ada dinding yang dibongkar, mereka menemukan gulungan kitab Taurat yang entah kenapa sudah hilang sekian lama, membuat mereka jatuh ke dalam berbagai dosa karena nggak tahu firman Tuhan yang benar bagaimana. Itu dibawa, itu kayak gambar yang paling ujung sini teman-teman,
ditemukan, dibawa kepada Raja Yosia, dibacakan. Ya. Lalu Raja Yosia, teman-teman, itu dia langsung merobek jubah rajanya dia. Karena dia tak, firman yang berbicara dengan tegas menyatakan dia dan bangsanya sudah berdosa, dia berkabung. Habis itu dia lakukan apa? Kumpulin semua orang, ayo adakan public reading Taurat di Bait Allah, itu kayak gambar yang paling ujung sana teman-teman. Dibacain, langsung semuanya itu kayak tertampar dan seperti Yosia, mereka bertobat, lalu sama-sama bikin komitmen, mau hidup taat menurut firman Tuhan kembali. Mereka tahu identitas mereka siapa, lalu mereka mau kerjakan panggilannya. Lalu ya contoh yang kedua, saya pikir ini yang paling familiar buat teman-teman ya. Di Nehemia, kita sering pelajari Nehemia kan. Ya, setelah tembok jadi dibangun, pembangunan yang paling penting, paling utama dan sebenarnya itulah yang harus dikerjakan Nehemia teman-teman, yaitu membangun umat kembali menjadi umat Allah yang sejati. Dimulai dengan apa? Kumpulin orang di tempat yang namanya pintu air teman-teman. Ya, makanya kamu dikumpulin di pintu air itu maksudnya juga begitu. Ya, sering-sering datang ke pintu air. Ikut BSC nanti misalnya. Dibacain teman-teman. Lalu semua bangsa yang baru pulang dari pembuangan, yang sangat minim menikmati firman Tuhan, langsung kena dengan firman, mereka menangis. Lalu habis itu mereka minta lagi diajarin firman, lalu mereka kumpul berdua mengaku dosa, mulai dari dosa nenek moyang sampai dosa mereka. Dan kemudian kalau itu pasal 9 ya, pasal 10-nya teman-teman, kalau teman-teman lihat, mereka juga mengadakan perjanjian mau hidup taat kepada Allah. Ya. Nah ini teman-teman, makanya saya tuliskan seperti itu, beritakan dan ajarkan firman Tuhan supaya umat sadar identitas dan panggilannya. Nah ini saya lihat connect dengan yang kemarin nanya itu, waktu talk show itu kan, ada yang nanya God values mesti diajarkan, tapi values-nya jemaat bertentangan. Ya kemarin udah dijawab, nah ini jawaban dari sisi firman Tuhannya ini. Kita mesti beritakan firman supaya dia tahu identitasnya. Dulu dia orang berdosa, sekarang orang yang sudah diselamatkan. Dulu dia musuh Allah, sekarang dia adalah anak Allah. Dia bahkan adalah pelayan Allah, dipanggil untuk mengerjakan misi Allah. Mesti tahu identitas itu teman-teman. Dan kemudian sampai dia mengerjakannya. Ya. Nah, mungkin kalau teman-teman dari tadi bilang, udah bang, ada kok eksposisi, ada kok PA di PJ, ada kok PA-PA di kelompok kecil. Cuma apakah eksposisi dan PA-PA itu membuat orang tahu identitasnya yang baru di dalam Kristus dan kemudian mengerjakan panggilannya atau tidak? Ya. Kemarin yang muncul banyak kan apa? Sedikit yang mau hadir, sedikit yang mau melayani. Nah teman-teman itu hampir bisa pasti dipastikan mereka nggak tahu identitasnya, mereka nggak tahu panggilannya. Dan berarti kamu mesti cek kembali, ada nggak pemberitaan firman yang sampai ke situ? Kalau ada pemberitaan firman, sampai nggak ke situ? Maka bagianmu adalah berdoa, mengusahakan misalnya pembicara, pemimpin PA, pembuat bahan PA, pemimpin kelompok kecil yang bisa menolong orang mengerti firman sampai dia tahu identitasnya apa, dia sampai mau mengerjakan panggilannya. Kalau nggak sampai ke situ teman-teman sia-sia. Tutup aja PA-mu, tutup aja eksposisimu. Ya. Memang kamu nggak langsung beritakan firman misalnya karena kamu bukan PKK, tapi kamu sebagai pengurus kayak kemarin dibilang tuh, mesti berdoa, berjuang, mengusahakan segala sesuatu supaya firman diberitakan dan mereka sampai tahu ini, identitasnya dan panggilannya di dalam Kristus. Nah itu yang keenam teman-teman. Ya, lalu yang terakhir, gunakan karunia dan otoritas ilahi dengan otoritas ilahi dan sesuai rancangan Tuhan. Ayat 14 ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ya, jangan lalai. Jangan lalai maksudnya jangan bukan sekedar nggak lupa make gitu, tapi memakainya seperti yang saya tulis dengan otoritas ilahi. Gitu. Jadi kamu dengan yakin gitu, ketika kamu udah menyadari Tuhan kasih kamu satu karunia, kamu menggunakannya dengan sadar, aku dapat otoritas dari Tuhan. Walaupun aku muda, walaupun aku masih perlu banyak bertumbuh, masih bergumul, maju 3 langkah, mundur 2 langkah, tapi aku dapat otoritas dari Tuhan untuk melayani dengan karunia ini. Dan kemudian satu lagi teman-teman, sesuai dengan rancangan Tuhan. Maksudnya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ya, teman-teman udah baca saat teduh yang saya tulis ya, saya sharing bagaimana saya dulu pelayanan misalnya. Mulai dari sekedar ya PA pelajari firman sampai saya bisa memimpin ya kelompok kecil saya atau PA kelompok misalnya. Tapi ketika Tuhan memanggil lebih dari itu, ya saya berusaha teman-teman menggunakan karunia saya sampai ke yang lebih lagi. Gitu. Makanya kalau saya tulis saya disebut ahli PA, master PA, bahkan kayak kemarin yang di PHP ada yang bilang saya raja PA gitu. Kaget saya gitu. Dibilangnya di depan dosen senior saat lagi. Ya. Nah itu sama dengan di 2 Timotius 1 ayat 6 teman-teman. Ya. Fan into flame, ya, jadi api itu dikobarkan, itu karunia kita itu mesti kayak gitu. Sampai dia membakar habis semuanya. Ya. Nah teman-teman, sudahkah kamu gunakan karuniamu sampai ke sini teman-teman? Dengan penuh otoritas, berarti kamu yakin benar bahwa Allah akan pakai kamu dengan karuniamu dan itu menghasilkan buah, dan kemudian sesuai dengan rancangan Tuhan. Atau sekedar biasa-biasa aja. Gitu. Ya. Harusnya seperti yang Tuhan kehendaki ini. Nah itu 7 halnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ambil waktu lagi untuk penerapan detailnya. Ya. Nah, mungkin ya sampai di sini seperti anak ini gitu ya. Gitu ya, a good servant of Christ. Emang bisa? Ya. Ini peserta dari kampus mana nih? Emang bisa kayak gitu? Berat teman-teman. Saya dulu juga berat. Ya. Tapi kamu bisa, dan jawabannya bisa. Itu ada di ayat 10-nya teman-teman. Ya, lihat. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Itu yang maksudnya take pains, persevere, be absolved, ya, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Nah, itu yang di awal saya bilang. Yang menyelamatkan tetap Allah. Dia yang menyelamatkan di dalam dan melalui kamu, setiap orang yang kamu layani. Tapi tetap ada bagianmu teman-teman. Nah, cuma kamu taruh pengharapanmu di situ enggak? Atau jangan-jangan ya karena kesombongan atau satu lain hal, kamu taruh pengharapanmu pada dirimu, pada rekan pelayananmu. Ini tadinya 3 cuma 2 nih. Gimana berdua? Ada orang ketiga. Tapi orang ketiga yang benar ini tentunya yaitu Yesus Kristus. Dan perhatikan teman-teman dibilang Allah yang hidup. Kristus memang mati. Di kayu salib sepertinya dia kalah tapi dia bangkit. Dia menang dan itu menunjukkan ya dia menang atas dosa, atas iblis dan gak ada yang bisa mengalahkan dia dan dia hidup walaupun posisinya di surga tapi dia bekerja di dalam dan melalui kamu. Ya. Nah ini teman-teman. Jadi berdoa berjuang menjadi pelayan yang baik dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus bekerja di dalam dan melalui kamu. Tentunya ketika kamu mau mengerjakan bagianmu di dalam keselamatan itu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami bisa dengarkan dan untuk pemahaman yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau karuniakan kepada kami kesadaran penuh akan pesan yang Kau sampaikan pagi ini. Secara khusus buat teman-teman di sini. Yang di dalam masa muda mereka, Engkau panggil mereka untuk melayani dengan berbagai tugas tanggung jawab, dengan berbagai situasi kondisi. Secara khusus, kebanyakan situasi kondisi yang sangat sulit. Kiranya firman-Mu menyadarkan mereka ya Tuhan, bahwa memang mereka Engkau panggil ke dalam satu pelayanan yang tidak mudah. Pelayanan yang sangat sulit, bahkan besar taruhannya. Karena mereka akan menghadapi serangan-serangan si jahat dan pasukannya. Berusaha menyerang mereka, berusaha menyerang jemaat-jemaat yang mereka layani. Dan Engkau sudah menyatakan, hanya ada satu solusi untuk menghadapi serangan-serangan si jahat itu. Dan solusinya adalah mereka sendiri Tuhan. Mereka yang masih muda, yang masih banyak kekurangan, yang mungkin juga masih dipandang rendah, masih harus bergumul di dalam berbagai macam dosa-dosa pribadinya.
harus bergumul juga dengan jemaat yang sama, bergumul dengan banyak dosa, lebih banyak memberikan diri mungkin dipengaruhi oleh dunia yang dibaliknya ada si jahat. Ya Tuhan, kiranya pesan ini bisa tertanam dengan kuat dan terus bergema di hati mereka. Mengingatkan mereka bahwa kepada mereka Engkau berikan satu kepercayaan besar menjadi alat keselamatan-Mu bagi orang-orang yang Kau percayakan mereka layani saat ini ataupun di waktu ke depan. Dan untuk itu mereka harus berlaku sebagai pelayan Kristus Yesus yang baik, yang bersedia take pains, be soft and persevere, bersedia berjuang, mati-matian menanggung segala kesulitan yang ada. Secara khusus dalam 7 hal yang tadi juga sudah Engkau sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka untuk menyadari satu tugas atau tanggung jawab istimewa ini. Dan mau berjuang, mau take pain, mau be soft, mau persevere. Supaya mereka bisa menjadi pelayan-pelayan yang baik, yang bisa Engkau pakai secara efektif ya Tuhan, untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, ataupun juga jemaat-jemaat yang dilayani. Sehingga di waktu-waktu ke depan, meskipun sulit, meskipun si jahat makin ganas serangannya, kami bisa melihat ada orang-orang yang Engkau selamatkan melalui pekerjaan-pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami dalam situasi yang sulit di masa pasca pandemi ini ya Tuhan. Dan biarlah kami terus memandang kepada Engkau, Allah kami yang hidup, Juru Selamat semua umat manusia, yang mau bekerja di dalam dan melalui kami ketika sudah memilih kami untuk menjadi alat-alat keselamatan-Mu. Apapun yang mungkin kami alami ya Tuhan atas izin-Mu, biarlah kami memandang hal ini, bahwa sungguhnya bukan kami Juru Selamat semua orang, tapi Kristus dan kami hanya alat. Dan sebagai alat, kami harus memberikan diri menjadi alat yang baik di tangan-Mu ya Tuhan, untuk Engkau pakai menyelamatkan siapapun yang Engkau ingin selamatkan ya Tuhan, bagaimanapun kondisi mereka. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam ya Tuhan di hati dan pikiran kami dan terus bekerja, terus membentuk kami menjadi pelayan-pelayan yang baik dari Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Meresponi firman Tuhan, kita akan kembali menyanyikan lagu Allah Panggil Kaum Muda. Tapi sebelumnya aku persilakan teman-teman untuk meng-highlight, boleh next, mana bagian lirik yang berbicara secara pribadi setelah mendengar khotbah tadi. Jadi teman-teman boleh lihat di bukunya, boleh dicoret, bisa di-highlight, mana hal yang dari bagian lirik itu bisa berbicara secara pribadi kepada teman-teman. Setelah mendengar khotbah hari ini, aku semakin paham mengapa di lirik lagu Allah Panggil Kaum Muda ada kata-kata menjadi laskar Allah yang berserah jiwa raga. Kiranya untuk meresponi firman Tuhan dan sekaligus untuk mengutus kita dalam mengerjakan komitmen kita, kita boleh semakin meresapi bagian-bagian yang mungkin teman-teman highlight tadi. Teman-teman mari berdiri. Allah panggil kaum muda masa kalut ini menjadi laskar Allah berserah jiwa raga. Mari kita nyanyikan lagu ini, Allah panggil kaum muda. Allah panggil kaum muda masa kalut ini menjadi laskar Allah berserah jiwa raga. Jangan wassalam bukan hasrat diri. Allah panggil kaum muda yang didera.
berdoa. Ya Bapa, begitu banyak anugerah Engkau berikan kepada kami. Salah satunya adalah di masa muda kami Engkau memanggil kami menjadi laskar-laskarmu ya Allah. Berperang sebagai prajurit-prajurit-Mu, menyelamatkan orang-orang dari kematian kekal, dari keterpisahan kekal dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bisa menolong kami ya Tuhan, untuk bisa sungguh-sungguh seperti yang kami nyanyikan tadi, yaitu tidak sayang diri, tidak terus hanya mau menikmati hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang tidak sulit dan mengejar ambisi pribadi, tapi mau memberikan diri kami sepenuhnya untuk jadi alat keselamatan-Mu ya Tuhan. Kiranya anugerah-Mu cukup bagi kami ya Tuhan, sehingga kami tidak mengabaikan tanggung jawab besar, tanggung jawab istimewa, yaitu keselamatan atau nasib kekal banyak orang yang saat ini ada di kampus kami, atau nanti di tempat-tempat di mana Tuhan akan tempatkan kami untuk jadi alat-Mu menyelamatkan mereka. Biarlah kami memiliki hati seperti Engkau, hati yang mengasihi, hati yang mau berjuang, mau fight all out untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang Engkau kasihi, jiwa-jiwa yang untuknya Engkau sudah fight all out hingga mati di kayu salib ya Tuhan. Kiranya karunia-Mu terus melimpah, mengajar, membentuk, atau menegur, mengoreksi kami ya Tuhan, melatih kami menjadi pelayan-pelayan Kristus yang baik, yang bisa Kristus pakai untuk menyelamatkan banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami bisa nikmati di ibadah eksposisi pagi ini. Kiranya Engkau terus hadir, berkarya, melimpahkan kasih karunia-Mu lewat sesi-sesi berikutnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.